Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi untuk semuanya dan hari Minggu ya. Nih teman-teman, hari Minggu yang ceria dan nih Taiwan sudah jam 9.22 menit. Kitanya sarapan ya. Dan ini tadi teman-teman, sebenarnya bangunnya kita siang karena nih tadi Pak Bosku mau keluar kota. Ya udah kita bangunnya lebih awal dikit ya teman-teman, ya nggak awal-awal banget sih, jam 9 apa tadi ya, biasanya jam segini belum pada bangun teman-teman. Itu Pak Bosku baik hati, kaos putih. Oh, dan ini Bu Bos istrinya dulu yang nggak bisa makan sendiri, sekarang pinter makan sendiri pakai sumpit. Dan ini tadi aku sama Bu Bos masih di kamar teman-teman, belum bangun keluar dari kamar ya. Tuh Pak Bos sudah beliin sarapan kita ini teman-teman, beliin tamping dalamnya telur ini punyaku, dan ini susu kedelai. Dan meskipun di sini teman-teman orang Taiwan tuh ya teman-teman, bos Taiwan tuh tidak pernah membeda-bedakan antara pembantu ya. Tuh bos kalau yang baik ya teman-teman, tapi tidak semuanya sama ya teman-teman. Meskipun di Indonesia pun tidak semuanya sama ya teman-teman. Di mana tempat, di mana negara itu semua itu mempunyai sifat sendiri-sendiri ya, ada orang baik, ada orang nggak baik ya teman-teman, seperti itu istilahnya. Tapi alhamdulillah teman-teman, Pak Bosku itu baik banget ya. Jadi kita makan di restoran tuh teman-teman ya, satu meja, terus menunya ya sama. Jadi nggak dibedakan meskipun pembantu itu loh. Jadi kalau bos yang tahu tuh menghargai teman-teman, karena bos tanpa ada asisten, tanpa ada pembantu ya, tanpa ada yang bantu itu nggak bisa apa-apa gitu loh teman-teman. Jadi dia itu menghargai juga sama pembantu. Nah, kayaknya seperti contohnya di resto aja ya teman-teman. Pak Bos tuh mengutamakan aku harus mencarikan cabai, lombok cabai apa sambal seperti ini teman-teman. Sama pelayannya itu dimintain sambal dan dipesenin makanan kesukaanku, sapi, daging sapi, ayam, dan dia menghargai. Kalau pesen babi itu kitanya dipesenin daging sapi, seperti itu. Itulah bedanya bos yang ngerti teman-teman. Dan kalau bos yang ngerti teman-teman, dia itu menghargai kita, karena kita itu di sini kerja merawat pasien, butuh tenaga ekstra, butuh makanan 4 sehat yang sempurna. Kalau bos yang tahu seperti bosku ini teman-teman, suka aku cabai, dibeliin cabai sampai mandi cabai teman-teman, tuh masih banyak, 1 minggu beli. Hari Minggu kemarin, ini udah hari Minggu. Itu teman-teman bedanya. Jadi kalau melihat kayak ada pembantu sampai apa ya teman-teman, makannya aja kurang, kadang terus makannya tersendiri ya teman-teman, sampai di bawah itu melasi itu loh teman-teman. Aku aja bercita-cita teman-teman, andaikan Allah mengijabahi aku diizinkan menjadi bos ya, besok aku akan memperlakukan pembantuku yang membantu aku tuh seperti raja teman. Maksudnya seperti raja apa? Janganlah diperlakukan seperti yang itu gitu loh teman-teman. Maksudnya dibeda-bedakan gitu loh. Tetap sama, bagaimanapun tetap aku samakan, seperti itu teman-teman. Karena apa? Karena kita tanpa ada pembantu, tanpa ada asisten tuh nggak bisa apa-apa. Sepertinya seperti ini teman-teman, aku menjalankan bisnis ya, tanpa ada pelanggan setia, tanpa ada yang beli ya, seperti itu kita nggak bisa apa-apa. Dagangan kita utuh, kita nggak bisa mendapatkan pendapatan, seperti itu ibaratnya ke teman-teman. Jadi tetaplah menghargai, jangan memandang seseorang itu sebelah mata, seperti itu pribadi aku ya teman-teman, itulah prinsipku. Makanya teman-teman, aku membangun channel YouTube ini teman-teman, niat tujuanku apa teman-teman, inginku tetap aku bisa berbagi sesama itu, dan bisa membahagiakan kedua orang tuaku sudah. Jadi nggak rakus-rakus, maksudnya aku pengen mempunyai uang banyak untuk ini, untuk itu, dan lain-lain sebagainya. Tujuanku bisa membahagiakan kedua orang tuaku, anakku, tetap bisa berbagi sesama, dan aku tetap bisa menjalankan usahaku dengan yang lebih sukses, yang lebih lancar, diperlancar. Itu sudah cukup bagiku, hari-harinya kecukupan sudah gitu loh teman-teman. Ibaratnya kita di dunia itu cuma mampir minum teman-teman. Jadi apa yang kita punya itu semuanya hanyalah titipan sementara, dan di atas langit masih ada langit, seperti itu.
Jadi buat apa gitu loh. Jadi kalau ada orang melihat orang kelihatan rakus banget seperti itu teman-teman, aku tuh kayak gimana gitu ya teman-teman. Ibaratnya di rumah itu di dunia itu kita semua cuma titipan sementara ya, nggak ada yang perlu disombong-sombongkan. Terus kenapa tidak menghargai sesama sampai seperti itu, ibaratnya seperti itu teman-teman. Jadi meskipun kita mempunyai segalanya, kita kaya raya, lebih cantik dan lain sebagainya, janganlah kita merendahkan sesama, seperti itu ibaratnya. Itulah pengalaman yang sudah aku alami teman-teman, karena aku sudah sering direndahkan orang, dijelekin orang, dihina orang dan lain sebagainya, dan dianggap ibaratnya punya kamu tuh apa, pekerjaan aku sebagai babu pembantu ya, gajimu tuh berapa, kerjaanmu tuh apa lah, seperti itu teman-teman. Jadi nggak usah kita tanya orang seperti itu, ngomong orang seperti itu, marah ya marah, tapi jangan mengomongin seperti itu teman-teman. Kita sebagai manusia biasa dan mempunyai perasaan tuh ya sakit hati sebenarnya teman-teman ya. Itu pernah aku alami teman-teman. Punyamu tuh apa, gajimu tuh berapa, kerjaanmu tuh apa, pangkat derajatmu apa, seperti itu pernah aku teman-teman mendapatkan pertanyaan seperti itu. Janganlah seperti itu, karena apa ya, kun fayakun teman-teman. Kalau Allah berkehendak itu mudah, tiada yang tidak mungkin ya. Bila Allah berkehendak itu mudah bagaikan membalikkan telapak tangan kita gitu loh. Jadi ibaratnya kita di atas ya, belum tahu kita itu besok di bawah, seperti itu teman-teman. Ibaratnya seperti itu. Kalau Allah mau membalikkan semua itu mudah, sekejap pun bisa, 1 menit pun bisa jadi gitu loh teman-teman. Jadi nggak perlu kita menyombong-nyombongkan dan membangga-banggakan apa yang kita punya. Cukuplah kita bersyukur ya, bersyukur tanpa apa ya teman-teman, menghina sesama, tanpa menjelekkan sesama ya, seperti itu saja. Kadang itu ya benar teman-teman, sakit hati kalau kita ingat tuh. Soalnya aku sering kali teman-teman dikatain seperti itu. Ibaratnya punya kamu tuh apa, gaji kamu berapa, kerjaan kamu apa ya. Itu aku inget banget teman-teman dengan kata-kata seperti itu. Jadi janganlah kita mengatakan seperti itu. Apalagi menyinggung tentang fisik ya. Kita itu di mata Allah tuh sama semuanya teman-teman, cuma manusia aja yang memandang beda ya. Sama, kita tuh menghadap Allah teman-teman, gak ada yang ditanyai rupa kamu cantik, ganteng, kamu aku masukkan surga, kamu cantik, kamu ganteng, kamu kaya, aku masukkan surga. Gak ada teman-teman, yang ditanyakan amal ibadah kita, kebaikan kita, bukan itu ya. Jadi nggak usahlah kita menyombong-nyombongkan apa yang kita punya. Kalau memang kita itu jualan, kasihlah testi, kasihlah motivasi yang baik, seperti itu aja. Kalau aku pribadi, menurutku pribadi ya teman-teman, tanpa harus merendahkan sesama, tanpa menghina gitu loh. Ya boleh kita menunjukkan apa yang kita bisa, apa yang kita punya ya, tapi dengan cara jangan merendahkan sesama. Seperti itu saja. Aku sendiri ya bisnis, aku sendiri ya jualan, jadi aku yang menunjukkan inilah testi kebenarannya, jadi fakta itu ya teman. Mengasih motivasi yang positif tanpa merendahkan dan tanpa menghina sesama gitu, dan tanpa merugikan orang lain, dan jangan sampai membuat hati orang lain tuh sakit gitu, itu aja. Ambillah dari bos Taiwan seperti ini teman-teman, menghargai pembantu. Ini buat besok aja sudah dibilangin, ini besok sudah Pak Bos beliin sarapan untuk kalian berdua. Pak Bos besok pulangnya malam, seperti itu teman-teman. Pak Bosku tuh baik, makanya aku di sini tuh benar-benar kerja yang baik, tanggung jawab, menjaga amanah apa yang bosku amanahkan, dan tidak ingin mengecewakan. Terutama aku harus merawat bosku yang baik, pekerjaan rumah baik. Makanya teman-teman, kayak aku di sini ya, selama di sini aku tuh nggak boleh beli HP sendiri. 7 buah HP Pak Bos loh yang beliin teman-teman. Sebagian itu ada yang bekasnya Pak Bos masih baru pakai, terus dianya udah nggak mau pakai, beli baru lagi, sudah dikasih sama aku. Jadi benar-benar beruntung banget gitu loh, aku menemukan bos yang sangat baik seperti itu.
Jadi kalau aku melihat orang menjelek-jelekan fisik lah, harta benda, kekayaan dan lain-lain, membeda-bedakan orang, itu paling benci setengah mati teman-teman. Aku gemes gitu. Jadi nggak suka seperti itu gitu. Meskipun kita tuh cantik, meskipun kita ganteng, betul kaya raya, mempunyai segalanya, bisa membeli apa saja, janganlah kita merendahkan sesama. Karena kita semua di mata Allah tuh sama teman-teman. Ya, cuma kita aja yang membeda-beda. Kalau kita nanti sudah tiada di dunia ini, teman-teman, Allah tidak akan mempertanyakan harta benda kalian, kecantikan, kegantengan, ketampanan kalian. Yang ditanyakan amal baik kalian. Seperti itu. Jadi ingatlah, di dunia itu hanya hidup sementara. Ibaratkan kita mampir minum saja. Dan pati jodoh rezeki itu udah Allah yang menentukan. Dan apa teman-teman, kita menghadap Allah itu tidak tahu teman-teman kapan waktunya. Jadi gunakanlah ibaratnya yang baiklah, jangan untuk menyakiti hati orang lain, seperti itu intinya. Aku saja teman-teman sebagai pembantu teman-teman bercita-cita banget ingin selalu bisa berbagi, meskipun aku ini sudah menerapkan ya, memang selama di Taiwan, selama aku menjalankan karirku memang sudah aku niati teman-teman, aku bikinkan tabungan seperti ini. Alhamdulillah selama aku di Taiwan ini bisa menjalankan semua ini. Jadi apa yang aku punya itu bukan semuanya untuk aku pribadi gitu loh teman-teman. Sebagian kecil harus kita salurkan kepada yang berwajib ya, seperti itu. Jadi janganlah rakus ya. Buat apa kita rakus-rakus seperti itu loh teman-teman. Ini semua teman-teman, aku di sini capek-capek kerja di Taiwan, di luar negeri ya. Bukan untuk kesenanganku pribadi. Jadi aku bikinin tabungan-tabungan untuk orang-orang yang aku sayang ya, untuk keluargaku, untuk kedua orang tuaku, untuk mertua. Dulu aku masih dengan mantan suamiku, meskipun belum dengan mantan suamiku pun aku tetap memperlakukan sama gitu loh. Jadi tidak ada yang aku rubah seperti itu. Itulah aku teman-teman. Jadi apa yang aku punya ya udah, kita tidak harus dinikmati sendiri gitu ya. Dan ini teman-teman, aku berkarir, aku mengomset, mempunyai penghasilan, itu aku tabungkan buat orang-orang yang aku sayang. Sebagian kecil aku pulangin ya buat kebutuhan rumah, untuk anak, untuk orang tua, untuk rukun saudara, dan sebagian aku simpan di sini. Itu bukan gajiku teman-teman, seperti itulah. Jadi aku nggak mau namanya rakus-rakus gitu loh teman-teman. Intinya aku bekerja, diberi badan sehat, diberi panjang umur, insya Allah rezeki itu bisa aku cari, seperti itu. Intinya aku seperti itu. Jadi janganlah kita pelit ibaratnya untuk berbagi untuk siapa saja lah ya. Jangan pelit, karena apa? Kita memberi orang lain itu teman-teman, kita nggak akan jatuh miskin, justru kita itu akan jatuh kaya raya teman-teman. Percaya dan yakin saja ya, Allah itu nggak tidur. Meskipun kita berbuat baik pada satu orang ini, belum tentu orang itu akan membalas baik yang sama ke kita itu, tapi dengan lantaran orang lain lah yang akan membalasnya, seperti itu. Yang penting kita tuh ikhlas, menolong dengan ikhlas dan memberi dengan tulus dan ikhlas. Insya Allah Allah itu nggak akan tidur. Itu sudah aku terapkan selama aku di sini menjalankan karirku ya teman-teman, karena sudah aku niati kalau memang aku tetap bisa menjalankan karirku seperti di Indonesia dan aku tetap bisa berkarya ya teman-teman, memang sudah aku niati seperti itu. Aku tetap bikin tabungan kayak kotak amal seperti itu teman-teman, dan itu baru aku bongkar tuh kemarin bulan 4 puasa Indonesia 2021 ini. Seperti itu teman-teman, aku orangnya tuh jadi nggak rakus gitu loh, nggak harus aku kuasai sendiri gitu. Tujuanku aku bekerja di Taiwan untuk keluarga ya, niat dari awal untuk keluarga, untuk merubah nasib. Ya udah, aku fokus kerja, fokus untuk tujuan, pulang membawa keberhasilan. Makanya teman-teman, kayak seperti ini ya, gajian kita nunggunya aja 1 bulan, kita pegangnya cuma 1 malam, ibaratkan seperti itu. Itu pun aku tetap happy, karena apa? Untuk keluarga. Dan itu pun orang tuaku nggak